Senjata kimia. Senjata kimia pertama kali digunakan secara masif dalam Perang Dunia I oleh pasukan Jerman. Mereka melepaskan gas klorin ke arah pasukan sekutu di Ypres, Belgia tahun 1915. Hasilnya, ribuan tentara tewas atau cacat permanen dalam hitungan menit. Tak lama kemudian, gas mustard dan fosgen mulai digunakan oleh berbagai pihak. Gas ini tidak hanya merusak paru-paru tetapi juga membakar kulit dan mata secara permanen. Penggunaan senjata kimia terus berlanjut bahkan di zaman sekarang. Salah satu yang paling mengerikan adalah pada era 1980-an ketika Saddam Hussein menggunakan gas beracun terhadap warga Kurdi di kota Halabja, Irak. Lebih dari 5.000 orang termasuk wanita dan anak-anak tewas dalam sekejap. Karena efeknya yang tidak manusiawi, yang tidak membedakan antara warga sipil dan tentara, senjata kimia resmi dilarang dalam peperangan lewat Konvensi Senjata Kimia atau Chemical Weapon Convention tahun 1993. Ranjau darat mulai digunakan secara luas sejak Perang Dunia II, tapi efek paling destruktifnya terasa setelah perang berakhir. Di negara-negara seperti Kamboja, Angola, Bosnia, dan Afghanistan, ranjau tertinggal di tanah selama puluhan tahun. Kebanyakan ranjau ini tidak meledakkan tubuh sepenuhnya, tetapi mereka dirancang untuk melumpuhkan, memutuskan kaki, menghancurkan persendian, atau bahkan menyebabkan luka permanen. Dampaknya, ratusan ribu orang mengalami amputasi. Sebagian orang adalah warga sipil. Bahkan hingga hari ini, lebih dari 50 negara masih memiliki ladang ranjau aktif yang belum dibersihkan sepenuhnya. Dunia akhirnya sepakat melarang senjata ini melalui Konvensi Ottawa pada tahun 1997. Sayangnya, beberapa negara besar termasuk Amerika, Rusia, dan Tiongkok masih belum menandatangani perjanjian tersebut. Senjata biologis. Selama Perang Dunia II, Jepang membentuk unit rahasia bernama Unit 731 di Manchuria, Tiongkok. Di sana, ribuan tahanan dijadikan kelinci percobaan. Mereka disuntik bakteri antrak, kolera, dan wabah pes, lalu dibiarkan mati perlahan. Semua demi menciptakan senjata biologis yang efektif. Sebagian besar korban bahkan tidak pernah diberi pengobatan, hanya dicatat sebagai eksperimen yang gagal. Lebih dari 300.000 orang diyakini menjadi korban program senjata biologis ini. Tapi dunia baru tahu sebagian besarnya setelah Perang Dunia berakhir. Konvensi senjata biologis pada tahun 1972 disepakati untuk melarang produksi, kepemilikan, dan penggunaan senjata biologis. Bom curah pertama kali digunakan secara masif oleh tentara Jerman dalam Perang Dunia II, dan sejak saat itu, bom curah menjadi bagian dari strategi militer modern dari Perang Vietnam, Perang Teluk 1991, hingga konflik-konflik baru di Suriah, Yaman, dan Ukraina. Tapi masalah terbesarnya bukan saat digunakan, melainkan setelahnya. Banyak dari bom-bom kecil yang disebut submunition gagal meledak saat dijatuhkan. Mereka tertinggal di tanah, tersembunyi di antara rerumputan ataupun atap rumah hingga area bermain. Dan ketika seseorang menyentuhnya, ledakan itu akan terjadi. Di Laos, akibat pengeboman barat oleh Amerika Serikat selama Perang Vietnam, diperkirakan ada lebih dari 80 juta submunition yang masih aktif dan tersebar. Napalm. Napalm adalah bahan seperti gel yang mudah terbakar, meleleh saat menyentuh kulit, dan menempel hingga membakar sampai ke tulang. Saat dibakar, suhunya bisa mencapai lebih dari 800 derajat Celcius. Senjata ini mampu membakar pohon, rumah, dan manusia dalam satu sapuan api. Senjata ini terkenal saat digunakan oleh tentara Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Ribuan ton napalm dijatuhkan dari udara, membakar desa-desa, ladang, hingga para penduduk sipil. Salah satu bukti paling ikonik adalah foto Napalm Girl, seorang anak perempuan berlari tanpa busana. Kulitnya melepuh karena disiram napalm. Karena efeknya yang sangat menyiksa dan seringkali tidak proporsional terhadap populasi sipil, senjata pembakar dibatasi penggunaannya oleh Protokol 3 Konvensi Senjata Konvensional pada tahun 1980. Senjata nuklir. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dua bom atom dijatuhkan Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Ledakannya meluluhlantahkan segalanya dalam radius beberapa kilometer. Lebih dari 200.000 orang tewas. Sebagian besar adalah warga sipil, sisanya hidup dalam luka, kanker, dan trauma yang diwariskan hingga 3 generasi ke depan. Itu adalah salah satu contoh penggunaan senjata nuklir dalam perang. Tapi sejak saat itu, senjata ini justru berkembang semakin canggih dan besar. Di masa Perang Dingin, dunia sempat memiliki cukup senjata nuklir untuk menghancurkan planet ini berkali-kali. Dunia berusaha membatasi penyebaran senjata nuklir melalui perjanjian non
non-proliferasi nuklir atau NPT pada tahun 1968. Namun hingga kini, beberapa negara seperti India, Pakistan, dan Korea Utara tetap mengembangkan bahkan menguji coba bom nuklir mereka sendiri.